Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil dari program pengabdian kepada masyarakat yang kami lakukan di Kampung Lamburan Kidul pada periode tahun 2021 dengan judul Penguatan Literasi Digital Merespon Peningkatan Ekonomi Digital dalam Masa Pandemi COVID-19. Ada 3 hal yang ditemui di Kampung Lamburan Kidul, yaitu bahwa pandemi dan protokol COVID-19 telah menyebabkan pembatasan kesempatan pertemuan tatap muka bagi warga dalam upaya menyelesaikan permasalahan dan menciptakan suasana hidup rukun. Yang kedua, fakta bahwa penduduk Lamburan Kidul, anggota paguyuban, banyak yang telah pensiun dan janda, yang menyebabkan protokol COVID-19 ini menghentikan kebiasaan yang selama ini mereka nikmati dalam upaya menjaga silaturahmi dengan tetangga. Yang ketiga adalah besarnya jumlah wirausahawan yang tergantung pada konsumen tatap muka juga merasakan dampak dari protokol COVID-19 pada perekonomian keluarganya. Untuk itulah kami kemudian mengajukan proposal dengan tujuan penguatan literasi digital itu untuk mempelajari apa saja kebutuhan konsumen yang bisa dipenuhi oleh para wirausahawan di Kampung Lamburan Kidul. Yang kedua adalah membangun saluran hubungan dengan konsumen, menarik minat konsumen, memastikan konsumen terlibat dalam dan berpartisipasi dalam proses jual beli, serta memastikan konsumen untuk kembali lagi membeli produk yang ditawarkan. Adapun kerangka berpikir yang kami gunakan adalah yang ditulis oleh Tuulia Nikonen yang menyatakan bahwa digital marketing itu diperlukan ya untuk membangun kegiatan bisnis. Seperti digital marketing mengikuti penggunaan blog, Facebook, content marketing, e-commerce, email, kemudian juga search engine dan marketing website. Dalam penggunaannya, kemudian semua perangkat digital tersebut akan membuat kita mampu untuk mempelajari apa yang diinginkan oleh konsumen. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita sebagai usahawan itu bisa kemudian membangun relasi dengan konsumen. Yang ketiga adalah kita kemudian bisa menarik perhatian konsumen terhadap barang-barang produk maupun jasa yang kita tawarkan. Dan setelah itu kita bisa melibatkan konsumen dalam kegiatan jual beli atau berpartisipasi dalam kegiatan jual beli dari produk-produk yang ditawarkan. Dan yang terakhir adalah kita bisa menggunakan digital marketing juga untuk mempertahankan konsumen untuk kembali lagi membeli produk-produk yang ditawarkan. Kemudian pada prakteknya metode pelaksanaan yang digunakan pada PKM pada kali ini adalah yang pertama melakukan persiapan program dan pengadaan barang berupa satu perangkat laptop, dan yang kedua adalah melakukan pelatihan dan praktek pembuatan konten media sosial sekaligus pengelolaan ekonomi digitalnya. Yang ketiga adalah melakukan pelatihan serta praktek pembuatan profil usaha menggunakan media sosial yang dipilih. Dan yang keempat adalah melakukan monitoring dan evaluasi. Dari dua pelatihan yang disiapkan pada pelatihan pertama yaitu pembuatan konten media sosial, bisa dilihat bahwa media sosial itu sangat berpengaruh kepada yang disebut dengan pemasaran digital. Ada media sosial yang bisa dipilih, antara lain adalah Twitter, kemudian Instagram, kemudian YouTube, dan Facebook, serta website yang dibangun sendiri. Slide ini berasal dari pelatihan tentang konten media yang bersamaan dengan pelaksanaan webinar yang diisi oleh pembicara yaitu Fathia Ijati dalam kegiatan Dharma Wanita
Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kenya. Yang kedua adalah kegiatan pembuatan profil usaha. Mengapa profil usaha diperlukan? Karena profil usaha yang termuat dalam media digital memiliki manfaat antara lain yaitu membangun personal branding atau bagaimana kita bisa menyampaikan apa yang menjadi barang-barang atau jasa yang kita tawarkan kepada konsumen. Yang kedua adalah profil usaha yang dimuat akan bisa membangun bisnis. Jadi bisnis kita bisa dimulai dari memuat tawaran, informasi, maupun pemasaran yang kita taruh di dalam media sosial yang kita pilih. Kemudian informasi yang disampaikan tadi juga bisa diorganisasi untuk menciptakan apa yang disebut sebagai brand awareness. Jadi brand awareness itu berkaitan dengan produk-produk yang kita tawarkan kepada konsumen. Yang berikutnya, yang keempat adalah menambah jumlah teman. Itu adalah bagian dari manfaat penggunaan media digital. Berarti juga akan memperluas komunitas serta menambah jumlah konsumen. Dan yang kelima adalah bisa memperoleh keuntungan dari kegiatan yang dilakukan di dalam media sosial tersebut. Nah, untuk PKM yang dilaksanakan di Kampung Namburan Kidul telah berhasil dibangun media sosial, yaitu yang pertama dibangun website dengan alamat sebagai berikut: https://2 Namburan Kidul /link. Dan yang kedua adalah Instagram dengan alamat sebagai berikut, lalu Facebook, lalu Twitter, dan yang terakhir adalah YouTube. Jadi ada 5 jenis media sosial yang dipilih dan dibangun dalam program penguatan literasi digital yang dilaksanakan pada tahun 2021 ini. Kemudian profil usaha hasil dari pelatihan yang kedua yaitu pembuatan profil usaha sejauh ini telah memuat 5 profil usaha yang ada di Namburan Kidul, yaitu yang pertama adalah maroon screen painting atau sering kita kenal sebagai sablon ya, jadi sablon marun. Kemudian yang kedua adalah toko sembako Pak Sarjono yang memiliki berbagai produk yang ditawarkan dan sekarang bisa dilihat secara online untuk dipilih dan dipesan untuk dikirim secara online juga. Kemudian ada pisang nugget green tea, kemudian ada es kepal Milo, dan ada dalgona coffee. Selanjutnya adalah perlu saya sampaikan tentang kesimpulan yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat mulai bulan Maret sampai dengan Juli 2021. Yang pertama adalah kegiatan penguatan literasi digital sangat tepat dilakukan selama pandemi COVID-19 ini. Pembatasan pertemuan membuat keterampilan literasi digital bermanfaat untuk membantu para pelaku usaha menjalankan usahanya yang terdampak pandemi COVID-19. Kemudian ukuran keberhasilan program PKM yang didanai oleh AP3M UNY ini dapat dilihat dari yang pertama, A adalah keaktifan media sosial yang telah dibangun, dan B, meningkatnya transaksi yang telah memanfaatkan pemasaran secara digital di media sosial Kampung Namburan. Demikian beberapa hasil dari program pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan dengan sukses dengan bantuan dari pendanaan LP3M. Terima kasih kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.